warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, sama saya Neni Mulyani dengan NIM 232101357. Di sini saya dari kelas TIF 23G. Di video kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Jaringan Komputer 2. Nah, langsung saja untuk di video kali ini. Di sini saya akan melakukan konfigurasi basic untuk DHCP client, DHCP server, dan nantinya tuh bisa mikrotik dan virtual mesin yang saya buat itu bisa terhubung ke internet. Nah, terus dan nantinya tuh saya akan membuat aturan firewall. Nah, mungkin ini untuk soal dari ujian tengah semesternya. Di sini kita atau saya tuh harus mendesain dan mengimplementasikan jaringan sederhana menggunakan mikrotik. Nah, itu terus nantinya mengkonfigurasi dasar konfigurasi pada mikrotik. Terus tadi yang sudah saya bilang akan mengkonfigurasi DHCP client, DHCP server. Nah, di sini ada ketentuannya nanti pada PM1 atau OS mikrotiknya akan ada Ether 1 dan Ether 2, di mana Ether 1 akan dijadikan akses ke internet. Nah, terus nanti terus yang Ether 2-nya dijadikan sebagai akses ke jaringan lokal. Itu. Nah, nantinya tuh si Ether 1 akan dijadikan akses ke internet dan nantinya tuh bakal satu jaringan dengan host atau laptop yang saya punya. Itu. Nah, terus setelah nantinya tuh bakal terhubung ke internet masing-masing mikrotik dan fisik virtual mesinnya nanti akan membuat aturan firewall di mana nantinya tuh bakal menolak akses ICMP atau ping dari luar internet ke router mikrotik, dan selanjutnya akan menolak akses ke situs kompas.com, detik.com, dan utb-unit.ac.id. Selanjutnya saya akan coba menguji masing-masing rule tersebut. Apakah akses ke situs kompas.com, detik.com, dan utb-unit.ac.id itu bakal terblok atau tak bisa akses seperti itu. Mungkin langsung saja. Pertama-tama di sini diperintahkan untuk menjelaskan settingan network masing-masing VM pada VirtualBox. Nah, di sini di VirtualBox saya ada mikrotik OS pastinya, dan di sini dikatakan untuk VM 1-nya tuh ada Ether 1 internet dan Ether 2-nya ada LAN, dan VM 3-nya Windows XP atau Other. Nah, di sini saya menggunakan Windows 10. Nah, untuk sebelum ke konfigurasinya di sini saya akan men-setting terlebih dahulu untuk VM-VM yang ada di VirtualBox ini. Yang pertama, untuk di mikrotik OS di sini lanjut saja ke pengaturan, lalu ke jaringan. Di sini ada adapter 1 dan adapter 2. Nah, di sini saya akan men-setting adapter 1 dan adapter 2-nya, di mana adapter 1-nya kita setting ke adapter terbright. Kenapa adapter terbright, atau maksudnya tuh bright to adapter? Supaya nantinya tuh bisa menghubungkan mikrotik ke wifi yang laptop saya pakai, seperti itu. Jadi nantinya tuh si VM mikrotik ini akan berada di jaringan yang sama dengan host. Itu. Nah, di sini kan di laptop saya tuh udah terhubung ke wifi ya, di sini. Nah, jadi kita setting ininya ke adapter terbright supaya mikrotik nanti ini bisa memiliki jaringan internet yang sama dengan host atau laptop saya. Itu. Ini untuk adapter 1-nya. Nah, untuk adapter 2-nya di sini saya setting ke jaringan internal. Kenapa ke jaringan internal? Supaya nantinya bisa terhubung ke virtual mesin Windows 10 nanti. Jadi
jaringan internal itu bisa mengakses jaringan secara internal itu. Nah, nanti ini akan sama dengan Windows 10 yang nanti jadi Windows 10-nya sama kita settingnya ke jaringan internal seperti itu. Nah, udah seperti ini, jadi adapter satunya adapter terbaik dan adapter duanya jaringan internal. Kalau sudah, kita oke. Lanjut untuk di Windows 10-nya sama, kita ke pengaturan, lanjut ke jaringan, terus di adapter satunya, nah ini jaringan internal. Jadi kita hubungkan dengan internal network atau jaringan internal. Jadi sama dengan tadi yang di MikroTik. Jadi supaya Windows 10 ini juga bisa memiliki jaringan internet yang sama dengan MikroTik, dengan host yang saya dan dengan jaringan internet hostnya saya itu. Nah, kalau sudah ini hanya adapter satu saja. Oke, kalau sudah oke. Nah, kita coba. Nah, udah kalau sudah setting dua-duanya, di sini juga perintahkan. Nah, PC host harus bisa mengakses MikroTik via browser, Winbox, terminal, atau pinsel 1. Nah, di sini saya akan menggunakan Winbox untuk melakukan konfigurasinya. Jadi nanti bisa jadi di sini saya akan menggunakan Winbox untuk melakukan konfigurasinya. Nanti bisa di remote MikroTik dan MikroTik itu bisa di remote oleh saya ini melalui Winbox itu. Nah, di sini belum bisa Winbox-nya ya, karena pertama-tama kita harus jalankan terlebih dahulu MikroTik OS-nya. Di sini kalian klik aja, di sini ada mulai atau bisa klik kanan lalu mulai. Nah, di sini sedang menghidupkan. Nah, mungkin langsung saja Windows 10-nya juga saya jalankan. Oke, kita tunggu ininya untuk memulai ya. Tunggu sebentar. Nah, nanti nah, jadi nanti setelah itu terbuka ya, jadi nanti saya akan mencoba terlebih dahulu untuk PM1-nya itu bisa terkoneksi dengan internet. Seperti itu. Dan nanti PM1 bisa terkoneksi dengan internet menggunakan DHCP client dan menggunakan DHCP client nanti. Nah, untuk PM2-nya bisa terkoneksi ke internet itu dialokasikan oleh Ether 2 atau LAN pada PM1S MikroTik. Dan itu menggunakan DHCP server seperti itu. Nah, di sini MikroTiknya sudah berjalan di sini. Nah, kalau MikroTiknya sudah berjalan seperti ini, nah langsung buka saja ke Winbox-nya. Nah, di sini saya otomatis karena Winbox-nya sudah berjalan ya. Kalau MikroTiknya sudah berjalan seperti ini, berarti kalian langsung saja buka Winbox-nya. Nah, pas buka Winbox, kalian bakal ada di sini ada menu. Kalian bisa pilih ada MAC address yang ini atau sesuaikan, atau kalian bisa masuk langsung ke login dan passwordnya seperti itu. Nah, di sini saya pilih yang ini, MAC address ini, langsung saja connect. Nah, langsung ini untuk tampilan Winbox ya. Jadi di sini saya akan meremote MikroTiknya lewat Winbox. Nah, di sini di soal dimana kita harus bisa memastikan bahwa PM1 itu bisa terkoneksi dengan internet.
seperti itu. Nah, jadi di sini saya akan coba terlebih dahulu untuk apakah mikrotiknya sudah bisa eh, sudah terkoneksi ke internet atau belum. Kalian langsung saja buka ke IP, lanjut bukan ke IP, maaf, ke terminal. Di sini ada di terminal. Nah, langsung kalian ketik saja di sini ping google.com, enter. Nah, di sini invalid ya, invalid value of MAC address. Di sini belum, mikrotik itu belum terkoneksi ke internet. Nah, gimana caranya supaya mikrotik ini bisa terkoneksi ke internet? Nah, di sini kita langsung, di sini saya akan membuat DHCP client. Langsung saja ke IP. Langsung ini di sini ada DHCP client. Nah, di sini DHCP client kalian klik yang add ini yang tanda plus dot. Nah, di sini ada kalian masukkan mau sebelum ke sini kalian bisa ke interface. Nah, kalian bisa tambahkan dulu di sini untuk interface-nya. Di sini saya sudah menambahkan untuk interface-nya, yaitu ada interface header 1 internet dan header 2-nya itu LAN. Seperti itu. Kalian tinggal saja, kalau misalkan bagaimana sih cara menambahkan untuk interface ini, kalian tinggal klik yang add ini, lalu bisa tambahkan namanya mau apa, bebas gimana. Di sini saya menamainya dengan header 1 internet dan header 2 LAN. Nah, kalau sudah tadi ke IP DHCP client, lanjut klik add ini. Nah, di sini untuk interface-nya kalian pilih untuk supaya mikrotik bisa terhubung ke internet. Di sini pilih yang, kalau di saya pilih yang satu header 1 internet. Nah, sudah seperti ini tampilannya. Kalian pilih apply, lalu oke. Nah, di sini sudah ada untuk interface-nya header 1 internet. Sudah ininya yes. Lanjut di sini ada IP address-nya. Nah, IP address-nya di sini dari mana? Nah, dari ini tuh otomatis untuk DHCP client itu otomatis sudah ada gitu ya. Selanjutnya di sini statusnya pastikan bounce. Nah, ini untuk DHCP client ya. Coba di sini kita tes lagi. Apakah router ini sudah terhubung, mikrotik ini sudah terhubung ke internet atau belum? Sama di google.com. Nah, sebenarnya di sini kalau misalkan ini kan banyak ya, lama, kalian kontrol C saja langsung beres. Nah, di sini ada paket losnya 0%. Berarti ini menandakan bahwa mikrotik yang saya punya atau header 1 itu sudah terhubung ke internet. Apabila paket losnya 100%, berarti itu belum terkoneksi ke internet. Seperti itu. Nah, ini untuk mikrotiknya ya, sudah terhubung ke. Nah, oke, selanjutnya di sini di soal pastikan PM1 berkoneksi dengan ke internet. Nah, tadi sudah ya, sudah dicoba ke terminal, link ke google.com, sudah paket lossnya 0%. Nah, selanjutnya pastikan juga VM2 itu bisa terkoneksi dengan internet yang dialokasikan oleh header 2 LAN pada PM1 mikrotik. Nah, nah tadi tuh kan di VirtualBox ini saya punya Windows 10. Nah, Windows 10 ini belum terkoneksi ke internet. Jadi saya coba dulu buka ya. Nah, di Windows 10 yang saya punya di virtual machine ini, saya Windows 10 ini belum terkoneksi ke internet. Jadi saya belum melakukan konfigurasi. Tadi baru mikrotik saja yang baru terhubung ke internet. Bagaimana caranya supaya VM2 ini atau Windows 10 yang saya punya ini bisa terkoneksi ke internet juga? Nah, sebelum ke konfigurasinya, di sini saya coba dulu ya untuk melakukan ping ke google.com, apakah sudah terhubung ke internet atau belum. Langsung saja buka di virtual mesinnya di CMD atau terminal. Maaf ya untuk ini tuh agak lemot.
Soalnya saya menggunakan Windows 10, ternyata Windows 10 ini agak lambat. Saya menyarankan untuk kalian tuh misalkan mau coba pakai Windows XP saja. Soalnya itu agak ringan, beda dengan Linux 10. Nah, di sini sudah terbuka. Langsung saja ping google.com. Nah, di sini ping result call not fine. Soalnya belum terkoneksi ke internet ya. Nah, gimana caranya supaya virtual mesin yang saya punya atau Windows 10 ini bisa terkoneksi ke internet dan nantinya itu bisa melakukan internetan, jadi bisa mengakses situs, bisa mengakses web, terus bisa melakukan internetan seperti host atau laptop yang saya punya. Nah, langsung saja kita melakukan konfigurasi lagi di Winbox-nya. Jadi soal di sini Ether 2 itu dijadikan sebagai akses ke jaringan lokal atau LAN. Nah, IP address LAN itu jadi harus sesuai dengan di sini ya 192.168 dan 2 digit NPM terakhir saya. Nah, saya NPM saya 232101357 berarti 2 digit terakhir NPM saya 57. Berarti nanti IP address-nya harus 192.168.571/24. Nah, mungkin langsung saja di sini saya akan lanjut ke konfigurasinya. Sebelum membuat DHCP server, di sini saya akan mengalokasikan terlebih dahulu IP address yang tadi. Nah, langsung saja ke IP, ada address. Nah, di sini kalau ini yang tadi ya, yang untuk di mikrotik. Nah, di sini saya akan buat untuk DHCP servernya. Langsung saja di sini ada icon plus atau add. Nah, di sini langsung masukkan IP yang tadi yang di soal ya, yang ada NPM saya 192.168.57.1/24 saya 192.168.1/24. Nah, so di sini untuk networknya saya masukkan juga 192.168.57.0 saja ya, 2 seperti itu. Nah, di sini untuk interface-nya Ether 2 LAN. Ya. Nah, udah tampilannya seperti ini. Lanjut ke apply. Ternyata ini gak boleh ya guys. Coba ini belum bisa. Kita coba ulang lagi ya. Nah, di sini sama add. Kita coba berapa tadi? 192.168.57 NIM saya ya, 2 digit NIM terakhir saya 1/24. Nah, untuk network itu jangan dulu diisi. Kita interface-nya, saya interface-nya Ether 2 LAN. Nah, ini apply. Nah, langsung ada ya untuk network-nya terisi otomatis. Nah, kalau sudah ini apply. Nah, di sini sudah ada ya untuk IP address Ether 2 LAN-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, lanjut kita buat DHCP servernya. Di sini ada ke IP lagi, ada DHCP server. Nah, di sini kalian cari yang DHCP setup. Nah, di sini yang DHCP server interface-nya pilih yang Ether 2 LAN, lanjut next. Nah, di sini untuk IP address-nya sudah langsung otomatis ada karena tadi saya sudah alokasikan terlebih dahulu untuk IP address-nya. Nah, kalau sudah next saja, lanjut, ini juga next, sama ini juga next. Nah, untuk DNS juga, kalau misalkan tadinya seperti ini, kalian tenang saja next. Nah, ini untuk DNS servernya juga otomatis sudah ada. Jadi, otomatis sudah ada. Jangan diubah lagi. Lanjut next. Nah, untuk list
time-nya jadi 30 detik saja. Lanjut, next. Nah, sini setup has complete successful. Nah, jadi di sini sudah ada ya untuk Ether 2-nya ada sudah berhasil dibuat seperti ini. Oke, kalau sudah, kita coba akses ya, apakah Windows 10 saya sudah bisa terhubung ke internet atau belum. Oh, belum selesai. Bentar. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita setting di firewall-nya atau di NAT-nya. Bentar, kalian di IP, lanjut ke firewall. Nah, di sini ada pilih yang NAT. Nah, ini sudah di NAT. Klik yang ID, yang add atau tanda plus ini. Nah, di sini di general chain-nya pilih yang RSC NAT. Lanjut di out interface-nya pilih yang Ether 2 LAN. Seperti itu. Out interface itu jadi untuk bisa mengakses keluar jaringan. Nah, lanjut terus ke action. Di sini di action pilih yang masquerade yang ini. Kenapa pilih yang masquerade? Supaya nantinya tuh buat proses transaksi dari IP lokal ke IP public. Nah, kalau sudah seperti ini, apply, lanjut, oke. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, sudah melakukan setting di firewall, terus di NAT-nya, seperti tadi, langsung saja kita cek apakah di Windows 10-nya sudah memiliki jaringan internet yang sama atau belum. Nah, seperti disoalkan, pastikan PM2 bisa terkoneksi dengan internet dialokasikan oleh Ether 2. Silakan uji coba lakukan ping google.com di CMD. Kita buka Windows 10-nya. Kita CMD. Ke terminal CMD. Nah, di sini lakukan ping google.com, lalu enter. Nah, sepertinya di sini sudah terhubung ke jaringan internet. Tuh, untuk loss-nya itu 0%. Kalau misalkan loss-nya 100%, berarti itu belum terkoneksi ke internet. Nah, di sini loss-nya 0%, berarti sudah terhubung ke internet. Supaya lebih meyakinkan, saya coba di sini ke Microsoft. Saya coba mengakses Google. Google.com. Nah, berarti google.com terbuka ya di sini. Berarti di VM kedua ini, di virtual machine Windows 10 ini, berarti sudah memiliki internet yang sama dengan host atau laptop saya. Jadi kita sudah bisa melakukan internetan di virtual machine ini. Saya coba yang lain, YouTube misalkan. Download untuk YouTube. Nah, di sini bisa kan
untuk mengakses situs YouTube di sini. Jadi ini menandakan bahwa virtual machine saya yang Windows 10 itu sudah memiliki jaringan internet. Seperti itu. Nah, di sini berarti untuk soalnya untuk nomor 1, 2, 3 sampai ke 4 itu sudah berhasil atau jadi sudah bisa terkoneksi ke internet. Kan tadi di PM1 harusnya terkoneksi dengan internet yang mikrotiknya, dan barusan yang di Windows 10-nya sudah terkoneksi ke internet. Nah, selanjutnya untuk soal selanjutnya yaitu buatlah aturan firewall sebagai berikut. Nah, di mana yang pertama itu menolak akses ICMP atau ping dari luar internet ke router mikrotik, terus menolak akses ke situs kompas.com, detik.com, dan UTB unit ACID. Nah, jadi nanti saya akan melakukan konfigurasi di firewall-nya supaya nantinya tuh kalau misalkan di mengakses situs kompas.com atau detik.com itu jadi gak bisa kebuka atau menolak akses. Kan kalau misalkan sekarang saya belum melakukan konfigurasi di firewall-nya. Jadi kalau misalkan saya ketik detik.com di sini bakal terakses gitu si detik.com itu. Ini untuk situs detik.com-nya bisa terakses atau masih bisa dibuka, soalnya kan saya belum melakukan konfigurasi di firewall-nya untuk menolak aksesnya. Nah, nanti setelah melakukan konfigurasi di firewall, nantinya tuh situs ini tuh gak bisa diakses dengan cara memasukkan IP dari detik.com itu sendiri. Itu. Nah, mungkin untuk selanjutnya langsung saja selanjutnya untuk soal selanjutnya yaitu tentang konfigurasi firewall ya. Tapi sebelum ke konfigurasinya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu firewall. Jadi, firewall itu adalah sebuah sistem keamanan jaringan yang dirancang untuk melindungi jaringan komputer dari akses yang tidak sah dan melindungi informasi sensitif dari pencurian atau penyalahgunaan. Nah, jadi firewall itu bisa jadi sebagai keamanan jaringan gitu. Jadi untuk melindungi jaringan komputer itu dari akses yang tidak sah atau bahkan apa ya. Jadi kita tuh nanti tuh bisa membatasi jaringan kita jadi supaya tidak bisa diakses sembarangan oleh orang lain, dan kita juga bisa membatasi siapa saja yang bisa mengakses seperti itu. Nah, jadi di firewall itu juga sebagai filter antara, jadi ada sebagai jaringan komputer pribadi, internet publik, terus bisa memantau dan memblokir lalu lintas yang tidak diizinkan berdasarkan aturan keamanan yang ditetapkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, gimana di soal juga nanti tuh saya harus membuat aturan untuk menolak akses ICMP atau ping dari luar internet ke router mikrotik dan menolak akses ke situs kompas.com, detik.com, dan UTB Unip ACID. Nah, mungkin langsung saja untuk yang pertama itu saya akan membuat aturan firewall untuk menolak akses ping dari luar ke router mikrotik. Jadi nantinya tuh di mikrotik nantinya tuh kan di mikrotik tadi tuh ada dua ether kan, ada ether 1 dan ether 2. Nah, jadi dari yang internet, yaitu yang ether 1 yang sebagai penghubung jaringan internet, nanti kan ada IP address tuh. Di sana nanti saya akan memblokir atau menolak akses ping IP tersebut ke router mikrotiknya seperti itu. Nah, langsung saja yang pertama kalian ke IP ya, ke IP terus ke firewall sama seperti ini, terus di file rules kalian pilih yang file rules yang ini, lanjut ke icon plus atau add. Nah, di sini untuk di general kalian pilih yang input. Kenapa pilih yang input? Sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu.
Jadi input itu salah satu filter rules firewall ya. Jadi ada forward, ada input, dan ada output. Nah, nanti untuk forward saya akan jelaskan nanti di setelah yang ini. Nah, jadi di input itu, kenapa kita pilih input tadi? Saya pilih input tadi karena digunakan untuk memproses traffic paket data yang masuk ke dalam router melalui interface yang ada di router dan memiliki tujuan IP address berupa IP yang terdapat pada router. Nah, jadi jenis traffic ini bisa berasal dari jaringan publik maupun dari jaringan lokal dengan tujuan router itu sendiri. Nah, jadi tadi kan saya akan menolak akses melakukan ping dari luar atau dari internet ke router mikrotik tadi. Nah, jadi kita pilih input karena di sini kan dijelaskan ya untuk memproses traffic paket data yang masuk ke dalam router melalui interface yang ada di router itu, yang ada di mikrotik itu sendiri. Nah, tadi kan di mikrotik saya itu ada 2 Ethernet kan. Yang pertama itu ada Ethernet 1, yaitu internet yang menjadi akses internet itu sendiri. Nah, jadi nanti saya akan menolak atau menolak akses untuk ping IP internet itu atau Ether 1 itu ke router mikrotik dengan cara memasukkan IP address-nya, IP address dari Ether 1 itu. Seperti itu. Nah, berarti langsung saja di sini kan chain-nya input ya. Terus untuk protokolnya di sini pilih yang ICMP. Oke ya. Karena di soal kan ada menolak akses ICMP atau ping. Nah, terus di out interface-nya pilih yang Ether 1 internet karena kan mau memblok yang Ether 1 internet. Tapi kalau misal seperti ini juga bisa. Kalian tinggal apply terus oke. Tapi ada juga yang misalkan mau memasukkan IP address-nya di sini juga bisa. Nah, jadi lihatnya dari sini, dari interface nanti bukan dari interface. Dari IP address. Nah, di sini ada network yang Ether 1 internet. Nah, kalian masukkan yang 10.217.146 dan titik 0 seperti itu. Nah, tapi di sini saya langsung saja untuk pilih yang di sini on interface tanpa memasukkan IP address-nya di sini. Nah, kalau sudah kalian pilih action di sini, actionnya itu drop. Jadi untuk menolak akses melakukan ping itu. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah tinggal apply. Ini di sini untuk inputnya saya tambahin tolak D. Apply. Oke. Nah, udah seperti ini. Kalian tinggal di sini saya akan coba cek atau akan melakukan ping di PM Windows 10 saya. Maaf. Tadi itu IP address-nya itu berapa? Address yang terakhir itu 10.217 berapa tadi ya? 10.217 217 146 146 titik 0 enter. Kita tunggu. Nah, di sini request timeout. Berarti di sini saya sudah berhasil untuk menolak akses ping dari luar internet ke router mikrotik. Seperti itu. Di sini itu ada request time.
Berarti di sini saya sudah berhasil untuk melakukan soal yang selanjutnya, yaitu menolak akses CMP ping dari luar internet ke router mikro. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan konfigurasi firewall lagi untuk menolak akses ke situs kompas.com, detik.com, dan utb.ac.id. Nah, sebelum melakukan konfigurasinya, di sini saya akan coba dulu ya untuk mengakses ketiga situs itu sebelum melakukan konfigurasi firewall-nya. Di sini ada detik.com. Maaf. Detik.com sama kompas.com sama UTB Univers. Nah, saya coba dulu ya, apakah bisa bisa kebuka situsnya atau tidak. Tapi mohon maaf, ini tuh agak lama ya, agak lemot soalnya saya menggunakan Windows 10, jadi agak berat. Nah, ini untuk detik.com terbuka ya, bisa diakses, maksudnya bisa diakses sebelum bisa diakses karena saya belum melakukan konfigurasi di firewall. Nah, ini untuk kompas.com kebuka, untuk UTB juga kebuka. Nah, mungkin langsung saja untuk ke konfigurasi firewall-nya ya, untuk ketiga situs tadi. Sama, langsung saja ke firewall yang tadi, itu ke filter rules, klik yang icon plus ini. Nah, sini. Nah, selanjutnya di sini pilih yang untuk general, pilih forward. Kenapa? Kan kalau yang tadi mah yang ping ke router itu kan pilih yang input ya. Kalau yang ini kita pilih ke forward. Kenapa pilih yang forward? Digunakan untuk memproses traffic paket data yang hanya melewati router. Misalnya traffic dari jaringan publik ke lokal atau sebaliknya dari jaringan lokal ke publik. Jadi contoh kasusnya tuh seperti kita melakukan browsing. Jadi ada traffic laptop browsing ke internet dapat di-manage oleh firewall dengan menggunakan chat forward. Jadi kita bisa melakukan atau dapat di-manage oleh firewall gitu. Apakah ini bisa aksesnya dibatasi atau aksesnya tidak dibatasi seperti itu, atau diblokir atau kayak gimana. Jadi kita pakai yang forward. Nah, di sini pakai yang forward. Terus selanjutnya kita masukkan IP address dari, kan yang pertama yang detik.com dulu ya, masukkan yang detik.com, IP address yang detik.com. Nah, dari mana kita mendapatkan IP address detik.com itu? Nah, di sini sebenarnya saya sudah dapat ya untuk masing-masing IP address-nya. Tapi di sini dari mana saya dapat ini? Kalian langsung saja bisa ke terminal. Kalian ketik saja ns lookup terus yang misalkan detik.com, enter, salah ketik, ns lookup detik.com. Nah, tuh di sini langsung ada name-nya detik.com, terus ada juga address-nya, misalkan 10349 sama kan dengan yang ini. Tuh, 221 itu ya. 242. Nah, sama juga misalkan yang mau kompas.com. Lookup kompas.com.
Nah, sama di sini tuh ada 3. Sekarang untuk yang ns lookup utb unip .ac.id. Tuh, sama ya. Jadi di sini ada name utbunip.ac.id, terus ada addressnya 172.67.155.136 dan yang 104, 2164 dan 168. Nah, seperti itu ya untuk mencari IP address dari masing-masing situs tadi. Nah, di sini saya sudah copy ya ke Notepad, jadi gampang. Nah, di sini untuk di DST address-nya, saya yang kompas yang detik.com dulu ya. Ini copy saja, masukkan ke sini. Itu. Terus untuk action-nya sama drop karena kita akan menolak aksesnya ya. Apply. Oke. Nah, karena tadi detik.com tuh kan punya 2 ya. Berarti kita satu-satu masukin ini. Nah, yang tadi kan ini 2, ini 1 lagi. Sama ininya forward, masukin actionnya drop, apply, lalu oke. Nah, tampilannya bakal seperti ini ya untuk di firewall. Jadi ada drop, actionnya drop. Kalau ini yang input yang tadi ya. Nah, ini untuk detik.com forward. Gitu. Nah, selanjutnya saya akan tes ya, akan coba apakah kita coba apakah situs detik.com sudah terblokir atau misalnya sudah tidak bisa diakses. Kita coba dulu ya, ini yang tadi kita close dulu. Nah, ini yang detik.com sudah ya tadi. Kita close. Maaf, nge-lag. Kita coba lagi ya. Detik.com. Lama kan? Ini tuh berarti kita gak bisa atau jadi gak bisa masuk ke situs detik.com. Saya coba untuk disable ya. Untuk disable yang ini. Ini kan yang detik.com ya. Di sini saya disable. Apakah langsung bisa akses? Ini saya sudah coba di close dulu ya. Tadi saya matiin dulu untuk VM-nya karena nge-lag. Jadi nge-lag banget gitu. Jadi di sini saya coba buka lagi ya untuk Microsoft-nya. Di sini saya coba dulu untuk mengakses google.com. Coba dulu ya. Nah, untuk google.com bisa ya. Nah, tadi kan saya sudah melakukan ini untuk detik.com. Saya sudah melakukan konfigurasi di firewall-nya supaya menolak akses atau jadi pas saya masuk ke situs detik.com itu gak bisa. Saya coba ya. Sini detik.com. Ini muter terus ya, teman-teman. Jadi berarti di sini saya sudah berhasil untuk melakukan konfigurasi menolak aksesnya gitu ya. Konfigurasi firewall-nya sudah berhasil untuk menolak akses situs ke detik.com. Jadi di sini tuh terus gak masuk ke situs detik.com-nya, malah terus muter. Gitu ya. Ini gak karena jaringannya, soalnya tadi kan saya nyoba yang google.com langsung, tapi yang ini enggak. Nah, di sini saya akan coba untuk melakukan disable lagi untuk detik.com ini. Caranya yang X ini disable.
langsung ke sini. Kita coba enter lagi. Sambil menunggu ini, kan tadi tuh di soal detik.com, kompas.com, dan utbunip.ac.id. Mungkin saya akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu untuk kompas.com dan utb supaya nanti kita barengan untuk ngeceknya gitu. Nah, yang kedua saya akan melakukan untuk kompas.com, dan di sini sama ya, ke file rules terus add untuk generalnya forward sama. Nah, di sini untuk IP-nya yang ini ya, untuk kompas.com di sini ada 3, berarti kita satu-satu. Actionnya drop juga, apply.com. Nah, selanjutnya buat lagi untuk IP yang kedua. Di sini ini apply, belum. Action drop apply, oke. Nah, terus yang ketiga ini forward, actionnya drop, apply, oke. Selanjutnya ini masih yang kompas.com. Ini actionnya drop, apply, oke. Nah, ini untuk kompas.com. Kita coba lihat yang detik.com terbuka. Tuh, ini tuh tidak merespon terus, guys. G-nya. Ini saya konfigurasi dulu aja ya untuk yang UTB. Generalnya forward, untuk IP address-nya ini 104.2164.198. Action-nya drop, apply, oke. Satu lagi ininya forward juga, ini satu lagi actionnya drop, apply, oke. Nah, itu sudah ya untuk ketiga situs tadi, kompas.com, detik.com, dan utb.unip.ac.id. Ini ya. Saya coba ini dulu. Coba yang detik.com tadi. Jangan aja ya. Yang ini kompas.com. Yang ini utbunip.ac.id. Maaf ya, ini agak lama, agak lemot untuk jaringannya. Nah, ini untuk UTB, untuk utbunip.ac.id ya. Di sini tadi saya sudah melakukan di sini dua yang ini yang UTB. Jadi berarti
Untuk konfigurasi firewall-nya sudah berhasil untuk menolak aksesnya ya. Untuk menolak akses yang UTB Unip. Nah, di sini coba saya akan melakukan disable untuk yang UTB. Untuk yang UTB saya disable. Lalu saya ulang. Universitas Teknologi Bandung. Tadi pas sebelum saya disable, itu gak bisa diakses. Tapi pas saya disable, jadi bisa diakses. Berarti firewall yang tadi saya konfigurasi itu sudah berhasil untuk menolak akses ke situs utb unip.ac.id. Seperti itu. Saya coba enable lagi ya, supaya tidak bisa diakses lagi. Bentar, ini ada iklan. Saya lakukan enable lagi. Saya coba UTB. Di sini saya coba berbarengan lagi ya untuk detik.com, kompas.com dan universitas dan utbunit.ac.id. Di sini agak lama ya, soalnya VM saya agak lemot, agak nge-lag untuk jaringannya. Jadi yang tadi yang www yang detik.com itu gak bisa diakses ya. Sudah tidak loading lagi. Kita tunggu yang dua, yang kompas.com sama ac.id. Nah, untuk kompas.com kita coba simpan aja di sini. Posisinya ketiga situs tadi ya, yang ini yang 2 detik.com, yang ini 2, 3, 4 yang kompas, yang 2 ini yang UTB. Ini semuanya dalam keadaan enable atau dalam keadaan akan menolak akses. Nah, di sini untuk detik.com itu gak bisa masuk atau ditolak. Nah, ini untuk kompas.com juga sama. Nah, ini untuk yang universitas, bentar. TB.
Tuh, untuk yang www.detik.com yang ini tidak bisa diakses ya. Berarti firewall saya, konfigurasi saya tadi berhasil. Terus untuk yang kompas.com juga sama, tidak bisa diakses. Berarti berhasil juga. Nah, berarti tinggal satu lagi yang utb unip.ac.id. Emang ini agak lama, jadi mohon maaf ya. Kita tunggu. Nah, untuk yang utb unip.ic.id juga sama ya. Berarti untuk konfigurasi firewall yang saya lakukan untuk menolak akses ke situs kompas.com, detik.com, dan utbunit.ac.id itu sudah berhasil dilakukan. Jadi ini untuk ininya ya, untuk filter rules-nya. Jadi di sini yang dua ini detik.com, yang ini sama ini detik.com, yang satu yang ini 1 2 3 4 itu kompas.com, yang ini sama yang ini 2 itu utbunip.ac.id. Seperti itu. Tuh. Ini untuk utb unip tidak bisa diakses. Ini untuk kompas.com juga sama. Ini untuk detik.com juga sama. Nah, tapi kalau untuk Google itu tadi bisa ya. Untuk supaya lebih meyakinkan lagi bahwa konfigurasi saya berhasil, di sini saya akan coba mengakses YouTube. Soalnya takutnya yang ketiga itu tidak diakses itu karena jaringan, tapi saya coba di sini ya, YouTube. Nah, untuk YouTube bisa ya. Jadi ini bukan masalah jaringan atau kayak takutnya yang detik.com, kompas.com, yang utb itu juga tidak bisa diakses itu karena jaringan. Tetapi saya coba situs yang lain, YouTube, itu bisa. Kita bisa masuk ke situs YouTube itu. Ini ya. Tuh bisa. Berarti untuk menolak akses ke detik.com, kompas.com, dan utb unip itu sudah berhasil dilakukan. Bukan karena masalah jaringan, tetapi emang sudah di-manage tadi di firewall-nya. Saya sudah melakukan untuk menolak aksesnya seperti itu. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Sebenarnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam proses konfigurasi baik dari tadi DHCP client, DHCP server, dan sampai terakhir firewall. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Dan terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.